Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah ID masih bersama saya Bu Mufidah. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah ID. Ketemu lagi dengan podcast pada siang hari ini dengan saya Ida Rinda. Kali ini podcast kita akan membahas tentang sekolah aman, guru bahagia, siswa senang, dan orang tua tenang. Nah, untuk membahas tema pada siang hari ini sudah hadir di tengah podcast kita yaitu Ibu Mufidah. Assalamualaikum Bu Mufidah. Waalaikumsalam Bu Rinda. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah luar biasa. Iya gitu ya Bu ya. Karena kita sekarang sudah melalui masa pandemi pasca ya. Sekarang guru yang biasanya online terus kemudian tiba-tiba harus masuk lagi gitu ya. Iya. Gitu ya Bu ya. Baik, sebelum kita mulai ya ini ya Bu Mufidah ya. Saya mau sedikit mengenalkan ini kepada sahabat Aisyah ID ini. Bu Mufidah ini lahir di Gresik ya Bu ya. Iya, betul. Seperti itu. Ada apa itu Bu di situ ya? Budak ya Bu ya. Ada budak. Kemudian S1-nya di UINSA tahun 2006, S2-nya di UMSIDA 2013. Mengajar di TK Aisyah 25 WG. Jadi guru tahun 2007 sampai dengan sekarang gitu ya Bu ya. Terus jadi kepala sekolah, luar biasa sekali. Ibu, sekarang kita bincang-bincang nih hari ini terkait dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan khususnya pasca pandemik. Kemarin kita beradaptasi dengan pembelajaran di masa pandemik gitu ya. Gupuh, biasa bertatap muka tiba-tiba harus online. Ya, begitu betul. Sudah bisa online lancar tiba-tiba harus blended gitu ya, campuran gitu. Nah, Ibu terkait kebijakan pemerintah untuk tatap muka ini biar orang tua itu juga gak was-was nyekolahkan anaknya gitu ya. Saya sendiri tuh waktu awal-awal siswa boleh masuk gitu ya. Kayaknya saya ngomong iya gitu ya, tapi anaknya nggak tak masukkan gitu, khawatir gitu ya. Pandemi kemarin itu kan luar biasa gitu ya. Luar biasa. Baik, Bu Ida, silakan kita bincang santai, kemudian dijelaskan supaya sahabat Aisyah ID ini semuanya bisa merasa oke, sekolahan sekarang itu benar-benar aman. Bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah itu untuk sekolahan? Terima kasih Bu Rinda. Oke, sahabat Aisyah, untuk kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran tatap muka ini luar biasa, karena memang yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita Mas Nadiem Makarim itu karena ada beberapa hal yang mengharuskan tatap muka, diantaranya kekerasan terhadap anak, kemudian learning loss ya, kemudian stres yang dirasakan orang tua. Tidak hanya murid yang merasakan stres ketika pembelajaran online seperti itu, tapi ada di antara alasan-alasan ini yang membuat Pak Menteri kita, Mas Menteri kita itu akhirnya sudah berusaha untuk mulai tahun ajaran baru kemarin diusahakan tatap muka seperti itu. Kemudian merembet dari keputusan menteri yang memperbolehkan tatap muka, akhirnya diserahkan ke daerah masing-masing. Kemudian kalau di kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo sendiri Bu Rinda ya, kalau nggak salah itu surat tanggal 24 Agustus 2021 itu berisi yang intinya selama itu pemangku kepentingan di lembaga itu mendukung terhadap prokes, silahkan dilaksanakan tatap muka. Tetapi di bawahnya lagi ada Bu Rinda, untuk SD sekian persen tatap muka, kemudian
SMP ke atas sekian persen yang diperbolehkan tatap muka. Kemudian untuk PAUD sendiri gimana Bu Rinda, seperti itu kan? Kalau di kebijakan pemerintah untuk sekolah PAUD itu tidak boleh lebih dari 30% Bu Rinda yang masuk. Jadi selama ini kebijakan pemerintah alhamdulillah memperbolehkan tatap muka meskipun tidak 100% dengan yang harus kita garis bawahi itu selama pemangku kepentingan dalam lembaga itu mendukung terhadap prokes boleh dilakukan seperti itu tatap muka. Seperti itu Bu Rinda, kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo gitu ya. Jadi artinya ketika sekolahan itu sudah mulai dibuka bukan berarti sakar PDW gitu ya Bu ya. Tetapi lebih pada memang sudah ada gitu ya aturan dari pemerintah daerah. Kemudian kalau kita di Aisyah itu seperti itu ya Bu ya. Jadi ada aturan-aturan di mana ketika kita memang harus sekolah ada aturan yang harus dibangun oleh sekolahan itu sendiri. Masalahnya sekarang gitu ya. Awal-awal gitu ya ketika pasca pandemi katanya 30% nih gitu ya. Tapi kan masih banyak itu ya sekolah-sekolah yang merasa pandemik ini seolah-olah sudah berlalu. Lupa. Betul. Kalau kemarin itu kita menangis-nangis berduka begitu ya. Begitu ada sekolah dibuka, kebijakan itu dibuka. Nah, ternyata sekolahan pun juga prokesnya tidak dijaga dengan ketat. Nah, menurut Bu Mufida nih seperti itu. Sesungguhnya tidak kurang sebenarnya sosialisasi ya. Baik dari pemerintah, kemudian dari daerah. Kalau kita di Aisyah di pimpinan daerah untuk menginformasikan ke sekolahan-sekolahan, tetapi kan banyak sekali gitu ya. Kita tidak usah ngomong sekolahan Aisyah saja, seperti banyak hal sekolah-sekolah seperti itu ya, tanpa ada aturan prokes yang harus dijaga ketat. Nah, maka strategi dan seharusnya seperti apa sih itu seperti itu? Minimal sajalah prokes itu. Minimal ya ini ya. Baik, untuk mensikapi dari kebijakan pemerintah daerah Bu Rinda, kalau di Aisyah itu mulai dari pimpinan daerah Aisyah sudah menyikapi memperbolehkan menyetujui adanya PTM, tetapi masih dalam pengawasan, dalam artian harus disiapkan sedemikian rupa mulai dari fasilitas prokes, kemudian SOP selama PTM pandemi ini itu harus dilaksanakan oleh lembaga yang ada di Aisyah seperti itu. Artinya tetap ada peran dari penyelenggara atau dari lebih pada penyelenggara sekolahan itu. Kalau kita di Aisyah kan ada pimpinan daerah gitu ya. Jadi tetap harus terkontrol gitu ya. Jadi tidak dibiarkan saja sekolahan itu gitu mulai awal itu lembaga ini dalam artian supaya ini berjalan dengan tertib gitu ya. Kemudian prosedurnya juga dilaksanakan itu pimpinan daerah Aisyah itu sudah mewanti-wanti ke kami untuk melakukan prosedur. Yang pertama persetujuan wali murid dulu biar nanti ketika ada sesuatu atau tidak diharapkan ya sesuatu yang terjadi kemudian menyalahkan dari pihak lembaga seperti itu. Jadi awalnya memang persetujuan dari wali murid untuk tatap muka itu bisa dilaksanakan atau tidak meskipun itu kebijakan pemerintah memperbolehkan dengan batasan, dengan terbatas seperti itu. Jadi awal yang harus dilakukan memang persetujuan wali murid, karena persetujuan wali murid ini menurut saya merupakan hal yang penting untuk lanjut tidaknya PTM ini seperti itu. Oke. Nah, ini semakin menarik lagi nih gitu ya, bahwasanya sosialisasi yang sudah ada itu ketika sekolahan itu menjalankan sebuah pembelajaran tatap muka tetap harus diawasi oleh penyelenggaranya. Dalam hal ini entah itu yayasannya, entah itu kalau di Aisyah itu ada pimpinan daerahnya harus ikut terlibat mengawasi sekolah-sekolah ini gitu ya, supaya sekolah ini benar-benar aman gitu ya. Aman, sama-sama saling menjaga kesehatan. Gurunya yo sadar, siswanya yo sadar, sak wong tuane kudu sadar gitu ya. Tenang gitu ya. Sadar bahwasanya penting kita tetap harus menjaga
prokes itu tadi. Betul. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan. Betul. Saya sama Bu Mufida loh. Ada pertanyaan nih dari teman-teman ini, Bu Mufida. Kita itu sudah tatap muka, tetapi gitu ya, masalahnya itu siswa ini kan learning loss gitu ya. Dalam artian kelamaan di online, kemudian dia harus tatap muka lagi. Ada yang aras-arasan sekolah, ada yang sangat semangat. Jadi yang paling semangat orang tuanya, senang banget begitu sekolah dibuka itu. Rasanya orang tua itu bahagia gitu ya. Saya pun juga bahagia ketika sekolahan itu masuk gitu ya, karena secara keilmuan bersama anak-anak, guru-guru ini kan lebih paham gitu ya, bagaimana ilmu kayak saya gitu ya, moro-moro ketemu IPA, IPS dari siji, aduh nggak karuan. Nah, strategi atau kiat gitu ya, supaya pembelajaran tatap muka ini membuat anak-anak ini semangat. Iya. Terus yakin kalau dia itu pasti bisa dalam artian begini loh, kelamaan tidak sekolah, kemudian sekolah itu malas, kemudian yang kedua merasa pelajarannya sulit semuanya. Nah, kira-kira adakah perbedaan pembelajaran antara sebelum pandemik, kemudian pandemik, dan sesudah pandemik? Iya, kalau untuk menyemangatkan kembali gitu ya, setelah sekian lama anak-anak selama pandemi dulu Bu Rinda, selama pandemi itu memang orang tua kesulitan. Kalau menurut saya tidak hanya orang tuanya, tetapi dari pendidiknya juga mengalami kesulitan. Yang dulunya tatap muka dengan pembelajaran bla bla bla, kemudian pandemi dengan online, harus online tidak tatap muka, luar biasa mereka kesulitannya, baik itu orang tua, pendidik maupun peserta didik. Tidak hanya itu, kesulitannya dalam itu beradaptasi dengan teknologi. Betul, kesulitan dalam, karena harus menyampaikan materi ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian kalau belum lagi ini yang kita hadapi itu anak yang lembut, anak usia dini kan seperti sedang itu. Belajar, iya, betul sekali. Memahami lingkungannya. Luar biasa Bu Rinda. Kemudian ketika sudah lihai, dalam arti anak-anak sudah adaptasi belajar secara online sudah bagus, kemudian orang tua juga bisa mendampingi mereka, mendampingi anak-anak itu juga, insya Allah kalau anak usia dini ini didampingi orang tua itu lebih gampang daripada anak SD ke atas yang banyak rumus-rumus dan lain-lain. Kalau anak usia dini kan praktek, benda konkret, anak paham, sudah seperti itu. Tetapi kemudian kebijakan baru lagi, boleh tatap muka ini, pusing lagi ini Bu Rinda. Sampai tapi pusingnya itu pusing seneng, pusing senep gitu ya. Dalam artian ini orang tua ini bisa membangkitkan semangat anak lagi ndak ya, seperti itu. Yang dulunya waktu online siap-siap dikatakan kita siap jam 7 aja Dek, sudah bisa. Tapi kalau tatap muka jam 6 mereka sudah siap, seperti itu. Makanya kemarin saya sempat menulis online vs offline kan, seperti itu, karena memang tidak mudah mengembalikan semangat, mengembalikan kembali anak-anak, baik itu yang harus dilakukan orang tua maupun pendidik, itu tidak mudah seperti itu. Kemudian yang harus dilaksanakan guru sendiri apa ketika ingin membangkitkan supaya anak-anak itu semangat lagi bangun pagi. Kalau untuk usia dini kan harus ayo Dek bangun kan, itu sulit kan kalau untuk usia dini seperti itu. Salah satu tipsnya itu pembelajaran yang interaktif mungkin ya Bu Rinda ya. Kalau dulu atau kalau pada masa pandemi itu mungkin interaktifnya lebih ke orang tuanya. Kalau untuk usia dini seperti itu, dengan bahan dan alat yang ada di rumah, kemudian didampingi oleh orang tua, interaktif secara lesan mungkin bisa dengan guru, tetapi kalau dalam praktek-prakteknya lebih kepada pendampingan
oleh orang tua kalau untuk anak usia dini. Kemudian ketika harus tatap muka lagi, ya triknya interaktif pembelajaran yang benar-benar interaktif antara guru dengan siswa, seperti itu Bu Rinda. Kemudian kalau menurut saya tidak pure dilakukan oleh guru dan siswa, tetapi masih melibatkan orang tua, dalam artian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama pandemi dulu tidak pure hilang gitu. Ya, betul. Masih dalam pembelajaran yang berbasis IT, kemudian proyek-proyek yang bisa dilaksanakan bersama orang tua juga harus ada di situ. Kemudian kalau anak usia dini kan nggak lepas dari bermain ya Bu Rinda ya. Betul. Jadi mungkin pembelajaran yang tidak lepas dari bermain itu kalau menurut saya. Kemudian pembelajaran yang interaktif, kemudian pembelajaran yang proyeknya itu bisa dilaksanakan bersama orang tua, jadi nggak meninggalkan kebiasaan pada waktu pandemi dulu, itu menurut saya Bu Rinda. Oke. Bergerak nih dari sekolah, sekolah sudah aman. Kemudian terkait dengan guru, ternyata perlu dipahami nih semuanya oleh sahabat Aisyah ini gitu ya, bahwasanya perubahan dari sebelum pandemik kemudian menjadi pandemik dan sekarang adalah pasca pandemik itu tidak hanya yang sulit itu orang tuanya gitu loh, yang selama ini selalu orang tua itu kan begitu, jadi uangnya gitu. Gurunya pun ternyata juga mengalami banyak hal kesulitan, tapi kesulitan dalam hal ini seperti ini loh, kita semuanya itu kan beradaptasi. Ketika beradaptasi itu berarti kan kita sedang belajar juga untuk bagaimana ya pembelajaran yang tepat ini buat anak-anak ketika tidak bertemu secara langsung. Dan ketika sudah terbiasa online, tiba-tiba pasca pandemik, maka pembelajaran interaktif itu yang dibutuhkan. Sehingga anak tidak hanya sebagai pendengar saja gitu ya. Masih menghormati atau masih menjadikan anak ini sebagai subjek, bukan objek kita. Sing lama nggak ketemu terus marungan gurune ngomong kayak gitu ya. Tapi melayani gitu ya anak-anak ini supaya bisa tetap interaksi, dia berbicara dan sebagainya. Jadi sama semuanya itu beradaptasi bagaimana pembelajaran ini tetap menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya, gitu ya, di usianya. Nah, otomatis pembelajaran itu kan tidak hanya dari kognitif saja saat ini itu ya. Kita kan tidak boleh sekarang ada nilai pengetahuan sendiri, ada nilai sikap sendiri, ada nilai psikomotor sendiri, kan tidak boleh sekarang. Itu adalah satu kesatuan. Ketika dia belajar tiga-tiganya berarti masuk di satu situ, kesatuan kan gitu ya. Nah, otomatis ternyata pilihannya adalah pembelajaran interaktif, saling mendengar. Nah, saya yakin itu sebelum pandemik juga sudah dilakukan. Namun sekarang karena pandemik itu sudah juga dengan teknologi, maka teknologi yang sudah dibiasakan ke anak-anak pun tidak ditinggalkan juga gitu ya. Jadi tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan dengan cara ngirim video-video gitu kan Bu. Kemudian project Bu Rinda. Betul. Jadi project yang dilaksanakan atau yang diprogramkan oleh lembaga pembelajaran berbasis project itu bisa dilaksanakan bersama orang tua di rumah, tapi harus diingat bahan dan medianya sudah disiapkan oleh guru-guru. Kemudian di situ guru perannya apa, Bu? Di situ guru bisa membuat video pembelajaran atau semacam tutorial seperti itu. Cara mengerjakannya seperti ini. Itu kita tidak gurunya meninggalkan IT, gurunya. Jadi YouTube terus gitu bukan nanti gurunya anak-anak ke YouTube, enggak. Ini gurunya harus bisa membuat video pembelajaran sendiri seperti itu. Sekali. Jadi pembelajaran tetap dari guru, cuma nanti yang melaksanakan atau bisa didampingi oleh orang tua seperti didampingi, itu. Bukan dikerjakan oleh orang tua. Maka tugas itu harus sesuai dengan kemampuan anak itu juga. Betul, Bu Rinda. Pembelajaran saat ini seperti yang dikatakan oleh Menteri gitu ya, Pak Nadiem dalam hal ini
merdeka belajar. Belajar. Berarti artinya merdeka bagi guru itu untuk berimprovisasi, berinovasi, khususnya di dalam pembelajaran. Dan anak pun sekarang itu dituntut mengembangkan kemampuannya, artinya nggak cuma sekedar yang ada di buku. Kadang pengalaman belajar itu seolah-olah hanya ada di buku dan mendengarkan orang tua, padahal nggak juga bereksplorasi, bereksperimen dan sebagainya gitu ya. Itulah yang kemudian ada project. Oke, sepakat. Jadi sahabat ICID gitu ya, bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, bagaimana kita bersinergi sesungguhnya seperti itu. Betul. Gitu ya. Jadi bukan saiki orang tua tatap muka. Tatap muka. Nah, jadi artinya tetap harus bersinergi sekalipun tatap muka. Pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan titipan. Supaya orang tua tenang. Nah, ini kembali lagi. Tadi sudah kita bahas terkait dengan learning loss. Sekali lagi gitu ya. Itu tidak mudah. Apalagi anak usia dini, anak SD aja mumet gurunya gitu ya. Mlebu SD gak ketemu, moro-moro sudah naik kelas 2. Dan membaca juga sekarang literasi. Yang perlu dipahami bahwasanya literasi bukan hanya sekedar membaca, dia juga harus berusaha beradaptasi dengan segala macam hal, teknologi dan lain sebagainya. Nah, Bu Mufida terkait dengan bagaimana ya kiat gitu ya. Kiat bahwasanya orang tua ini tenang dalam artian sudahlah, dengan nanti kalau ke depan 100%, sekarang kan masih 30 50. Nah, nanti kan 100% nih orang tua tenang dalam artian insya Allah secara prokes sekolah tetap terjaga dan ada penyelenggara atau yayasan yang tetap mengontrol. Gitu ya. Nah, maka kiat apa nih nanti untuk ke depan sekolahan khususnya di Aisyah ini gitu ya, bisa tetap orang tua itu tidak khawatir lagi terkait dengan learning loss. Betul. Harus bersama kan gitu ya. Orang tua khawatir, gurunya khawatir itu apa yang Jadi seperti ini Bu Dinda. Ketika pembelajaran di masa pandemi yang begitu luar biasa, kemudian pasca pandemi yang juga luar biasa, itu kalau di Aisyah sendiri itu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, biar orang tua merasa aman, itu yang pertama fasilitas dari lembaga tentang prokes itu benar-benar terjamin seperti itu. Itu dalam arti orang tua merasa aman terhadap COVID gitu ya, merasa oke, anak saya masukkan insya Allah aman kan gitu, karena memang fasilitas terhadap prokes yang dilaksanakan oleh lembaga itu insya Allah terlaksana dengan bagus. Kesadaran sudah terbangun, insya Allah sudah terbangun dengan adanya SOP. Kemudian kalau di Aisyah itu kemarin oleh pimpinan daerah membuat video simulasi ketika anak PTM itu seperti apa, itu sudah tersosialisasikan ke wali murid. Jadi ketika PTM itu prosedurnya seperti ini, sudah tersosialisasikan ke wali murid seperti itu. Itu diminta oleh pimpinan daerah Aisyah, kesiapan dari lembaga Aisyah untuk sebelum mereka PTM, jadi video simulasi ketika PTM, kemudian fasilitas prokes terhadap selama PTM itu seperti apa, harus benar-benar siap, dan itu memang dikontrol oleh pimpinan daerah Asia seperti itu. Jadi nggak usah usah khawatir, insya Allah kesadaran harus dibangun bersama ya. Betul. Itu insya Allah orang tua sudah merasa aman, tenang gitu. Iya, jenengan juga harus merasa tenang. Sudah kita gitu ya, sehat. Kita percayakan ke lembaga karena memang fasilitas sudah oke, kemudian pembelajarannya juga sudah baiklah, seperti daripada pusing-pusing. Daripada pusing-pusing seperti itu. Kemudian untuk orang tua itu supaya merasa nyaman terhadap target ya Bu Rinda, terhadap target anakku iso apa sih? Anakku iso apa sih nek wis PTM. Gitu. Seperti itu. Jadi pembelajaran yang ada di pendidikan anak usia dini itu memang luar biasa Bu Rinda. Mulai dari aspek kognitif sampai aspek seni ya, ada 6 aspek gitu ya. Kognitif, kemudian fisik motorik, kemudian bahasa dan lain-lain. Itu kalau diberikan ke orang tua atau dipahamkan ke orang tua itu mumet Bu. Mumet ya. Tetapi betul. Memang harus difahamkan untuk
untuk menjaga kestabilan emosi, untuk menjaga supaya mereka merasa aman dan yakin bahwa anak saya ketika sudah PTM itu berhasil loh. Ketika mereka mau masuk sekolah dasar, insya Allah sudah siap gitu. Daripada pembelajaran yang dilakukan secara online, kesiapan anak didik ini lebih siap lebih siap pada saat PTM daripada pada saat online seperti itu. Mulai dari kesiapan secara sosial emosional, kesiapan secara akademik lebih terjamin ketika PTM seperti itu Bu Rinda. Karena memang PTM itu ya kalau bagi saya PTM itu di pendidikan anak usia dini sangat perlu. Mereka nggak bisa komunikasi secara lesan di dunia maya, tetapi harus tatap muka dengan dua eye to eye. Iya, seperti itu kalau di pendidikan anak usia dini. Kemudian melihatkan benda konkret yang harus diraba, tidak hanya diamati seperti itu. Karena pendekatan saintifik Bu Rinda di pembelajaran anak usia dini itu benar-benar pendekatan saintifik. Enggak hanya mengamati tapi mereka bisa meraba, kemudian mengasosiasikan, menanyakan gitu. Seperti itu Bu Rinda. Oke, terima kasih banyak Bu Nufida gitu ya. Perbincangan kita siang hari ini setidaknya ketika kita mengatakan sekolah aman, bahwa itu tidak hanya bisa dibangun oleh sekolahan itu sendiri, tetapi peran masyarakat, peran yayasan, pemangku kepentingan itu juga harus bersama-sama. Kadang kan namanya sekolah juga ada khilafnya gitu ya. Nah dibalik meneh gitu ya. Ketika supaya guru itu juga bahagia karena ketemu dengan siswanya, luar biasa. Ya, panggilan. Jadi kadang ketemu dengan siswa itu luar biasa bahagianya. Semuanya ingin disampaikan, tapi satu hal yang harus dipahami oleh guru bahwasanya ketika anak sudah lama tidak sekolah, supaya dia tetap senang sekolah, berarti pembelajaran interaktif, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga gurunya juga mendengarkan siswanya nih. Berikan kesan yang baik terhadap anak. Tetap memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, dia bermain dan lain sebagainya gitu ya, yang sudah disiapkan di sekolahan. Jangan balik lagi sebelum pandemik gitu ya. Tapi kita sudah mulai berubah nih berapa tahun ya kita dengan pandemi. Hampir 2 tahun ya Bu Rinda. Orang tua juga harus tenang nih gitu ya. Betul. Harus tenang, jangan khawatir. Tapi sekali lagi pemangku kepentingan terkait dengan pendidikan ini tidak bisa hanya istilahnya terkait dengan sekolah ini tidak bisa hanya sendirian. Bersama kita bisa gitu ya. Bersama kita bisa. Kayak di Aisyah ini Bu Rinda. Seperti di Aisyah ini. Gak hanya pimpinan lembaga tapi mulai dari pimpinan daerah, pimpinan ada keterlibatan. Iya, keterlibatan gitu ya. semua untuk mensukseskan PTM ini gitu. Betul. Ada banyak keterlibatan. Pembelajaran pun sekarang bagaimana keterlibatan siswa itu menjadi sesuatu hal yang utama. Project-project dan istilahnya skill ya. Pak Menteri itu kan senang dengan skill gitu ya. Bagaimana nggak cuma sekedar pinter hafalan nih gitu ya, tapi skillnya itu juga tergali. Dan satu hal yang perlu kita pahami bersama nih sahabat Aisyah ID gitu ya, bahwasanya dengan masa pandemi kemarin orang tua itu mau tidak mau belajar memahami anaknya sendiri. Betul. Baru sadar, ya Allah anakku gitu ya, wingi wong tuane wis apa jare gurune gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kan belajar, oh iya ternyata dadi guru ki yo gak gampang gitu ya. Susah. Bersama kita bisa, kita saling memahami tetapi juga saling mengontrol ya, supaya nanti pasca pandemik ini pembelajaran tatap muka ini benar-benar tidak lending loss lagi gitu ya. Merdeka belajar yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga ke depan diharapkan ya bisa kembali normal dan lebih baik. Teknologi tidak boleh ditinggalkan. Dan bagaimanapun teknologi tidak bisa menggantikan kita ya sebagai seorang guru gitu. Ya, betul. Baik, terima kasih obrolan siang hari ini Bu Mufida, sehat selalu. Amin. Gitu ya, kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Minggu depan mungkin kita ketemu lagi. Insya Allah ya. Demikian untuk pertemuan kita siang hari ini yang membahas terkait dengan sekolah aman, guru bahagia, orang tua tenang, siswa pun juga senang gitu ya.
Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah Aidin. Terima kasih.